sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama-sama katakan lagi. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, ya Tuhan terjadi bagi ku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji. Biar jemaat saja katakan, oleh karena. Mari sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, katakan lagi jemaat saja, oleh karena, dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, oleh
kasih Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah menolong kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kekuatan serta penghiburan buat kami semua Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami merayakan bahwa Engkau sudah bangkit untuk kami Tuhan. Kami sudah diberi kekuatan Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan hadiah kado yang terindah untuk Engkau Tuhan sehingga menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami serahkan segala pergumulan, segala perkara kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan pagi hari ini Tuhan, hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangannya ke kanan dan ke kiri, ucapkan salam. Katakan, wah luar biasa, Anda cantik-cantik sekali, ganteng-ganteng sekali. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun saat ini mungkin ada beberapa di antara kita yang memiliki pergumulan, perkara. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib akan mengangkat segala beban kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga percaya bahwa kasih Allah selama-lamanya untuk kita. Amin. Mau pagi hari ini kita memuliakan Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Katakan lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya belum melihat sukacitanya pagi hari ini. Kita ulangin lagi ya. Dengan sukacita. Mari semua beban kita sudah diangkat oleh Tuhan yang luar biasa baiknya. Naikkan pujian buat Tuhan. Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia
kita menghadap Bapa kita. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala ujian yang kami hadapi Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini Tuhan kami banyak bersungut-sungut, kami banyak iri hati dengan orang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang sertai kami, Kau yang selalu beri kekuatan kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh lulus Tuhan dalam menghadapi setiap ujian Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau, Allah kami, Bapa kami yang selalu memberi kekuatan. Karena kami percaya kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami. Engkau yang tidak pernah lelah Tuhan untuk selalu terus setia dan menolong kami. Memberikan penghiburan untuk kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu dekat padamu. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Kehadiran-Mu ku nyanyi. Hosana
terima kasih. Semua ujian yang kami hadapi Tuhan, itu untuk memproses kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Itu adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Kau rindu Tuhan supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan segala perkara kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan.
kasih untuk kesetiaan yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Ampuni 2, 3, bahkan 4 perkara yang kami lakukan menunjukkan ketidaksetiaan kami yang seharusnya sebagai sebuah keseimbangan kesetiaan-Mu dan dikerjakan dalam respon kesetiaan kami sebagai umat-Mu. Biarlah hari ini Engkau yang mengajar, membimbing, dan menyertai serta memberikan kekuatan, kemampuan untuk setiap kami bisa melakukan segala sesuatu dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar bagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada umat-Mu ini oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang telah Engkau siapkan bagi masing-masing kami. Kami mau percaya tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama. Kami percaya Roh-Mu Tuhan yang akan menolong kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masing-masing kita tentu menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu peduli, begitu perhatian, bahkan sebagaimana Anda dan saya percayai, Tuhan itu yang menyediakan segala sesuatu untuk yang kita perlukan untuk menunjukkan akan kasih-Nya kepada kita. Penyediaan apa? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Dia menyediakan bukan hanya makanan, minuman, pakaian, tapi juga segala keperluan kita. Supaya setiap kita bisa menjadi berkat buat orang lain, baik dalam tindakan, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Ada orang-orang dalam Alkitab yang ditunjukkan kepada kita. Orang itu begitu setia kepada Tuhan dan dilaporkan oleh Alkitab bagaimana orang-orang itu menyelesaikan akan tugas tanggung jawab panggilannya dengan sempurna di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa masing-masing kita kenapa dipanggil, dipilih oleh Tuhan dengan caranya sendiri, yang kemudian membuat Anda menyadari benar ada panggilan spesial yang Tuhan telah tetapkan bagi masing-masing kita. Dan panggilan itu Anda bisa responi dengan baik atau Anda melepaskan begitu saja. Tuhan bisa menyediakan orang lain untuk memenuhi panggilan itu. Tapi masing-masing kita sebenarnya telah ditentukan, telah ditetapkan untuk memenuhi panggilan masing-masing. Sehingga kalaupun Anda tidak ada sesuai dengan panggilannya, maka saya bisa melihat bagaimana Tuhan yang perlu mempersiapkan, menyediakan orang lain untuk mengisi akan panggilan itu. Sebuah kehidupan yang dinyatakan dalam Alkitab. Ada beberapa orang yang memenuhi panggilannya pada zamannya. Lihat bersama-sama dengan saya dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 ini merupakan sebuah pernyataan betapa pribadi ini memenuhi kriteria Tuhan. Dan orang yang telah ditetapkan memenuhi kriteria Tuhan ini akan menyukakan hati Tuhan.
Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan. Ini merupakan sebuah statement sebenarnya. Pernyataan ada satu pribadi yang namanya Nuh. Yang dikatakan oleh firman, Nuh ini adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Katakan sesamanya. Masing-masing kita diizinkan melewati sebuah zaman. Kalau Anda perhatikan dari masa ke masa, Tuhan selalu memunculkan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang telah dia ngerti persis bahwa orang-orang ini begitu penting untuk dimunculkan ke dunia ini. Sehingga dunia melihat ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Waktu kita nyanyi menyembah, segala perkara dapat ku tanggung, di situ tuh tiba-tiba saya berpikir, wah mungkin saya bisa memunculkan sebuah di media, mengumpulkan orang-orang yang lahir dalam waktu, hari, dan tahun yang sama dengan saya. Kira-kira berapa banyak? Anda boleh coba lah ya. 29 Oktober 1963, jam berapa saya lupa, belum tanya sama orang tua saya. Mungkin orang tua saya juga lupa, karena beliau sudah pada meninggal saudara. Kakak-kakak saya sama tanya, kira-kira jam berapa saya lahir? Mungkin tengah malam atau siang hari, saya enggak tahu. Saya mencoba itu, membayangkan dalam waktu, hari, bulan, tahun, jam yang sama, 29 Oktober 1963. Kira-kira berapa banyak di antara kami yang lahir di jam itu masih hidup sampai hari ini? Pernahkah Anda memikirkan itu? Kalau belum, sama-sama mikirin saudara. Nuh didapati sebagai orang yang benar di zamannya. Dia tunjukkan, kalau Anda perhatikan, setelah silsilah dibacakan, kemudian diungkapkan itu kronologis kelahiran dia anak siapa, dan kemudian dia punya anak berapa, di masa itu ada pencobaan-pencobaan apa gitu saudara ya. Menghadapi akan sebuah air bah yang begitu luar biasa. Anak-anaknya mendukung atau tidak, istrinya mendukung atau tidak, bagaimana dengan tetangga kiri kanannya, apakah Nuh itu didukung, di-support, apakah ada leader-leader tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu yang memang oleh karena hikmat Tuhan memberikan kekuatan, dukungan, atau justru mengolok-olok. Pernahkah Anda berpikir seandainya Anda jadi Nuh saudara? Waktu Tuhan berbicara, bangun sebuah bahtera. Dan hari itu dia mulai berbicara kepada istrinya. Dan istrinya dia berpikir sejenak, mosok sih bener Tuhan suruh kita bangun bahtera. Dan tidak langsung diresponi dengan baik. Tapi sebuah tekad yang dilakukan oleh orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Ada suatu alasan kenapa Tuhan pilih Nuh. Ada suatu alasan kenapa Tuhan pilih Nuh memimpin akan keluarganya. Ada satu alasan di suatu hari, jam, waktu,
tahun tertentu di zaman itu Tuhan bangkitkan Nuh untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dunia perlu sebuah figur seperti Nuh yang diungkapkan oleh Alkitab sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, saudara. Apakah orang ini tidak punya masalah? Oh, menurut saya masalahnya lebih besar dari masalah saya. Tapi buat Tuhan, Tuhan berpikir dan dia merenungkan, dia harus munculkan satu pribadi ini. Yang oleh Tuhan dia berkata, ini orang harus hadir di masa dan zaman supaya ditunjukkan kepada dunia bagaimana hidup benar dan tidak ada celah di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Mungkin Anda berkata, oh itu Nuh, bagaimana dengan Daud? Lihat bersama-sama dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36. Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-36. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-36. 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara perhatikan. Apakah Daud tidak ada cacat dan tidak ada celah? Sehingga Alkitab berkata, Daud melakukan kehendak Allah pada apa saudara? Pada zamannya, saudara. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Daud yang membuat orang-orang tertentu tersandung. Mungkin salah satunya adalah Uria, yang dimana istrinya digauli oleh Daud. Mungkin di antaranya Anda akan berkata Daud itu bukan keluarga ideal oleh karena dia punya istri banyak. Mungkin Anda berkata Daud itu bukanlah seorang ayah yang menjadi teladan buat anak-anaknya. Buktinya salah satu anaknya memburu dia dan akan membinasakan dia. Sebagai bentuk pemberontakan karena ingin menjabat raja dan mengambil kerajaannya Daud. Sampai Daud lari kemana-mana. Kita tidak bisa bantah apa yang membuat orang-orang itu tersandung. Tapi kita juga tidak bisa bantah karena Alkitab tetap tertulis di situ yang dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau Anda baca dalam versi bahasa apapun, dia tuh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan Yesus? Lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan yang keempat. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga dan keempat. Baca bersama-sama dengan saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan keempat. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Adakah orang-orang yang tersandung karena kehidupan Kristus selama di muka bumi ini? Menurut saya banyak, saudara. Karena mereka merasa tersinggung
oleh karena khotbah-khotbah Yesus. Bahkan mereka berusaha untuk menangkap dan membinasakan Yesus berulang-ulang kali. Orang benar seperti dia tetap dicari kesalahannya, tetap dicari salahnya, tetap membuat mereka tersandung sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apakah sampai hari ini ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang telah hidup dan bahkan telah mati sesuai dengan kitab suci? Banyak, katakan banyak. Dan ngomong, bukan saya. Saya berharap saudara, bukan saya. Nanti kita baca bersama-sama dan hidupi. Apakah termasuk kita berkata, banyak tapi bukan saya. Yesus yang hidup sesuai dengan kitab suci. Yesus yang mengalami aniaya sesuai dengan kitab suci. Yesus yang bahkan mati untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya sesuai dengan kitab suci. Tapi masih selalu ada dilihat salah oleh orang-orang lain. Saya berharap tidak termasuk saya. Ngomong tidak termasuk saya. Amin. Saya berharap saudara. Tapi kadang-kadang kan kita ternyata masih termasuk penganiaya Yesus. Kenapa? Enggak percaya kok saudara. Ayo, masih percaya bahwa Yesus bisa menyediakan segala keperluanmu? Ayo, berapa banyak di antara saudara yang masih bergumul, aku ki pengen ikut retreat ning rak di duit. Ya apa ya? Padahal saya berkata, loh kita tuh ikut retreat itu cuma bayar 2.000 sehari. Dari awal sana saudara. Tapi berapa banyak di antara saudara berkata, ora apa-apa lah, wis engkau pasti Tuhan menyediakan. Sampai akhirnya ya ampun, 1, 2, 3, 4, sak keluarga papat ping 200 tuh langsung 18. Kok banyak banget ya gane saudara. Akhirnya keputusannya wis rak melu mergo apa ora ana duit. Emangnya saudara, the last minute Tuhan tidak menyediakan akan keperluanmu. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Allahku akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya yang terdapat dalam Yesus Kristus. Yang percaya angkat tangan. Nah, ada beberapa yang tidak angkat tangan. Janjane salah siapa itu saudara. Tapi saya katakan, baik kita bersama-sama dukung panitia Natal saudara. Untuk kita retreat bareng-bareng. Saya berharap kita bersama-sama nikmati akan acara Natal kita bersama. Yang belum daftar, saya enggak tahu apakah ketua panitia masih memberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri. Pak Daniel gimana? Boleh hari ini? Pak Danielnya enggak kelihatan. Oh ya, masih di luar lagi ngitung duit saudara. Lihat selain Yesus ya, kalau Anda ngerti bahwa sebagian hidup kita yang memang kadang-kadang melakukan kekeliruan, kesalahan-kesalahan, Tuhan rindu berkata, ayo kembali kepada rule yang benar. Ayo kembali ke jalan yang tepat. Bagaimana dengan kehidupan Rasul Paulus? Lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Oh tadi belum dibaca ya ayatnya yang ke-4 dari 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4 belum dibaca tadi. Ayo kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-4. 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini tolong digarisbawahi, tolong Anda yakini benar-benar. Kalau Anda tidak meyakini bahwa Yesus telah
mati dan telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, maka sia-sialah pemberitaan firman. Maka sia-sialah iman kepercayaan saudara. Tapi yang benar adalah sesuai dengan kitab suci, Yesus telah mati dan telah bangkit. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin saudara. Yakinlah, jangan berpikir bahwa aku punya tempat enggak nanti di surga. Selagi Anda mendengar akan perkataan ini, yakinlah bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagimu dan tempat bagiku. Ngomong sama sebelahnya, rodok disenggol sidik, percayalah Tuhan menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Ya. Nah, kita baca selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini pernyataan yang disampaikan, cercaan yang disampaikan oleh manusia kepada pribadi Allah Bapa mengenai Yesus. Itu kayak setiap kali Anda dan saya tidak mempercayai perkataan Tuhan, sama hanya mencerca akan pribadi Yesus. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara perhatikan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya, percaya bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, maka dia tidak peduli menghadapi masalah apapun juga. Katakan masalah apapun juga. Sudah ditanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Sehingga Anda berkata, semua pencobaan yang Anda dan saya alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Pada saat Anda dan saya diuji, Tuhan akan memberikan kekuatan pada masing-masing kita. Kita dihadirkan di dunia ini dalam waktu, hari, bulan, tahun yang mungkin berbeda. Tapi bukankah Anda adalah spesial di hadapan Tuhan? Coba cari tahu orang-orang yang dihadirkan Tuhan di muka bumi ini dalam waktu, hari, bulan, tahun yang sama. Apakah masih ada Anda temukan di antara orang-orang yang dihadirkan di muka bumi bersama-sama dengan Anda? Orang berkata setiap menit atau setiap jam ada 100 orang yang lahir di muka bumi ini. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang itu telah didesain oleh Tuhan untuk menyelesaikan akan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Panggilannya harus dipenuhi. Sebab satu hari Anda akan menghadapi sebuah pengadilan. Dan kita semua akan ditanya, bagian ini sudah diselesaikan belum?
bagian itu sudah diselesaikan belum? Sebelum akhir tahun totalan hitung di laporan buku tutup tahun, maka masih ada minus bagian ini. Masih ada minus bagian ini. Evaluasi terus menerus. Maka diberikan kesempatan remedi demi remedi. Ulangan lagi. Anda bisa bermusuhan dengan orang di gereja anu, pindah ke anu, sampai terakhir di sini Anda belum lulus, sampai Anda dipertemukan dengan masalah yang sama. Gitu. Satu hari ada seorang businessman berkata kepada saya, "Pak, saya mau minggat dari Semarang." "Loh, kok minggat, kenapa?" "Totalannya ada 59 orang yang saya utangi. Dan hampir setiap hari mereka itu gantian. Ada 2, ada 3 orang ngetok pintu rumah. Sampai setiap kali pintu rumah diketok tuh hatiku deg-degan. Kenapa? Orang itu nagih uang, nagih utang gitu. Nah, kenapa kamu kok ditagih? Ya karena saya berutang. Ya karena berutang yang harus dihadapi. Jangan tinggal ditinggal lari. Lalu dia berkata, "Saya udah enggak kuat, Pak. Gini aja, sebelum kamu tinggalkan Semarang, masuk ke Taman Getsemani, sembahyang di sana, ngobrol sama Tuhan. Kalau perlu cerita apa yang Anda rasa, dan kemudian flashback, dengan orang ini utangmu berapa, dengan orang ini utangmu berapa, dikalkulasi semua gitu. Lalu beberkan di hadapan Tuhan." Dan begitu dia masuk ke Getsemani dan kemudian ditunjukkan utang-utangnya. Dia lihat wajah-wajah orang yang diutus, orang-orang yang sangar-sangar gitu. Sampai dia berkata, "Suatu hari saya sedang mimpin MK, Pak. Dan tiba-tiba ada 3 orang tinggi besar, hitam-hitam, gedok pintu, cari nama saya. Saya malu di hadapan teman-teman MK saya. Ya kalau enggak malu itu ya sudah rai gedek," saya berkata itu. "Tapi kalau malu itu masih wajar," saya bilang gitu. Lalu saya berkata, "Bagaimana pada saat Anda masuk di Getsemani? Tuhan tunjukkan orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Lalu kalau kamu pergi ke keluar kota dari Semarang, apakah kira-kira kamu sudah selesai?" Dia berkata, "Ya belum. Sebab permasalahannya bukan orang yang di sana. Permasalahannya itu dirimu sendiri. Kamu sendiri." Dan dia berkata, "Baik, Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Sebelum mereka datang kepada kamu, datangi orang itu. Sebab percuma kita ketemu dengan anak buahnya, lebih baik ketemu sama bosnya." Benar saudara, dia sembahyang, ditunjukkan seorang bos yang paling sangar. Dan dia tahu utangnya paling banyak dengan orang itu. Pagi-pagi dia sembahyang, dia tengkingi roh marah, roh kemarahan itu tengkingi. Roh perkataan-perkataan kotor dipatahkan gitu. Dan dia datang, bosnya lagi minum kopi. Begitu datang langsung marahnya itu muncul. "Kowe rene meh ngopo? Bayar utang. Nek ora minggato," gitu saudara, bahasa itu. Dan kemudian dia berkata, "Kok saya minta maaf. Saya pengen bayar tapi belum bisa." Saking marahnya diambil tuh surat surat utang piutang, dirobek-robek, kemudian dilemparkan di wajahnya. "Dah, mulai hari ini aku enggak mau lihat wajahmu." Wah, jengkel gondok, langsung kayak waktu itu masih tinggal di Ungaran. Dia naik motor sama istrinya, wah sak kenceng-kencengnya, pengen ketemu sama Pak Tri. Wah, sakit hati gitu. Begitu sampai di rumah saya, dia bilang, "Bener toh Pak? Wah, aku izin apa? Wah, aku dionek-onek, kemudian di faktur utang piutang dirobek-robek, dilemparkan di wajah saya. Mulai hari ini aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Dia ngeliatnya kesal saudara, tapi pandangan saya berbeda. Saya berkata, "Loh, utangmu kan wis lunas." Ya, utangku wis lunas. Dia enggak mau ketemu dengan saya. Jangan praktekin saudara.
hari itu tuh merupakan suatu hari yang sukacita buat dia. Walaupun dipermalukan, yang penting lunas utangnya. Tahukah saudara, kadang Tuhan tuh bikin joke seperti itu. Lihat apa yang Rasul Paulus ungkapkan. Dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan apa saudara? Kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saya percaya yang diungkapkan, yang disaksikan bukan kata-kata. Yang diungkapkan, yang disaksikan bukan hanya tulisan, tapi sebuah kehidupan yang berubah. Katakan amin. Orang-orang melihat saudara. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini seperti ikan di akuarium. Suratan yang tertulis. Yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sedia diubah, dibentuk, diproses untuk menjadi seperti dia atau tidak? Buat Rasul Paulus, dia berkata, kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-24. 2-3, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia kepada seorang muridnya. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. Ini murid yang dikasihi, murid yang memang dibangga-banggakan, murid yang menjadi saksi bahwa kehidupan Rasul Paulus terbuka di hadapannya. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Lihat sama-sama kita baca, sebuah kehidupan yang dibeberkan kepada muridnya. Kita baca sama-sama, 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, ini sebuah kehidupan yang dimana ditunjukkan kepada muridnya. Coba kamu lihat kehidupanku. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ajarkanlah kepada orang lain yang bisa dipercaya. Artinya orang ini menyaksikan kehidupan Rasul Paulus, melihat hari-hari kehidupannya, apakah sesuai dengan teladan Injil yang dia yakini, yang dipercaya, atau tidak. Saya mencoba menghadapkan hidup saya di hadapan istri saya, di hadapan anak-anak saya yang alhamdulillah punya cucu ya, di hadapan cucu saya. Di hadapan Anda kalian bagaimana kita hidup. Saya sadari saya sedang mengejar kesempurnaan itu. Ada zaman yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya hidupi. Ada zaman yang Tuhan telah bentangkan di depan saya untuk saya hadapi, saya taklukkan, dan saya berharap menyelesaikan dengan tuntas. Kadang jatuh, tapi tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Dia topang. Kadang-kadang berkata Tuhan, tapi tidak berhenti. Yang penting ora mecedel aja. Bergerak terus saudara. Karena itu bagian-bagian yang harus disingkirkan dari hidup kita. Saya berkata kepada saudara, Alkitab kita itu begitu jujur. Ada orang-orang seperti Nuh, ada orang-orang seperti Daud, ada orang-orang seperti Rasul Paulus. Anda pikir Rasul Paulus tidak ada orang yang tersandung dengan kehidupannya? Oh, menurut saya banyak. Tersandung karena sifat-sifat dia, karena karakter dia.
hampir Markus itu tersandung karena didiskualifikasi dalam pelayanan Rasul Paulus. Tapi akhirnya dia temukan Markus itu begitu baik dan dia berkata, pelayanannya penting bagiku, saudara. Karena apa? Proses belum selesai. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang kira-kira membuat Anda tersandung, Anda yakin berkata, suatu hari orang ini penting bagiku. Saya selalu evaluasi dengan istri saya. Dan kemudian kita saling support. Kalau istri saya sudah sebel dengan orang tertentu, jangan ngira loh. Besok siapa tahu dia penting buat kamu. Jadi sebelnya dihilangin, saudara. Karena sebel itu akan menjadi senang betul gitu. Orang ini jengkelin, enggak apa-apa hari ini. Tapi siapa tahu satu hari dia adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Karena Tuhan mau pakai orang itu. Baik orang yang baik dengan Anda. Bahkan sampai orang yang paling nyebelin itu akan dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Saya berharap semua berkata amin. Sebab sebentar lagi Anda keluar akan ketemu dengan orang yang nyebelin, saudara. Dan Anda berkata ini penting bagiku, saudara. Ya kan? Saya berharap seperti itu. Karena setiap kita memang ditemukan dengan orang-orang yang memang tidak menyenangkan diri kita. Anda punya pisau, kalau pisau itu tidak diasah, maka pisau itu enggak sharp, enggak tajam. Pada saat diasah, itu enggak cocok tuh. Pisau sama asahan tuh enggak cocok. Tapi begitu diasahkan akan tajam. Seorang teman saya dia berkata, aku pikir suamiku itu enggak cocok dengan aku. Karena pikirku suamiku itu orangnya begini, tapi tidak sesuai dengan ekspektasiku. Tapi begitu dilewati, dia berkata benar sih, Tuhan gak salah pilih jodohku. Dan orang ini penting bagiku. Yang punya istri berkata amin. Yang punya suami berkata amin. Yang belum punya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada sebuah pernyataan mengapa ini perlu kita renungkan bersama-sama. Lihat Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan